Firman-Mu sekali lagi berkati itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita sudah dibacakan bersama-sama tadi, tetapi dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21, ini berbicara tentang seorang yang bernama Nikodemus. Seorang yang bernama Nikodemus. Karena itu saya memberikan topik sebab kepada kita sekalian bisa disaksikan di slide kita di depan, prospek dalam penginjilan. Mengapa saya memberikan judul prospek dalam penginjilan? Prospek itu sendiri adalah kemungkinan, harapan, kira-kira begitu ya. Memang lebih banyak dipakai dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam pelayanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita melihat satu ladang, ketika kita melihat satu tempat, tempat itu prospek tidak. Kalau kita katakan prospek, itu kita berbicara tentang strategi penginjilan. Tentu ada survei yang dilakukan di sana. Dan Bapak Ibu, dalam teks Yohanes pasal 3, seorang Nikodemus, ini yang menjadi latar belakang sebenarnya dari bacaan Yohanes pasal 3, yang menjadi latar belakang adalah seorang Nikodemus, seorang Farisi, seorang yang terhormat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang yang pandai, kapasitasnya itu luar biasa. Pengetahuan Alkitabnya juga nggak bisa dianggap remeh. Soal pengaruh, dia sangat berpengaruh. Bapak Ibu dan saudara-saudara, soal terhormat, dia pasti sangat terhormat. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia belum selamat. Dia belum percaya Yesus. Dia belum selamat, saudara-saudara. Dia belum memperoleh hidup yang kekal. Dia belum lahir baru, saudara-saudara. Dan perkembangan dapat kita lihat disajikan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 3 tadi. Waktu tidak cukup untuk saya membaca ulang, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara dapat mendengarkan ulasan-ulasan saya. Perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, pada malam, pada waktu malam, seorang terhormat, seorang cerdas secara akademik ini, saudara-saudara, datang kepada Yesus. Orang yang belum bertobat ini datang kepada Yesus, malam-malam, dan berdialog, saudara-saudara. Dia berdialog dengan Yesus, dan perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Dialognya itu menarik. Ada yang bilang kepada Yesus, kalau perhatikan pasal yang kedua, dalam pasal Yohanes pasal 3, sebelum pasal 3, di pasal yang kedua bagian akhir, Yesus melakukan pelayanannya, dan banyak tanda-tanda ajaib yang dilakukan, dan orang banyak heran. Kenapa tanda ajaib bisa terjadi? Orang yang sakit disembuhkan, saudara-saudara. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Ada banyak sekali tanda-tanda yang dilakukan. Dan bagi seorang cerdas seperti Nikodemus, hal ini bisa terjadi kalau Tuhan menyertai. Itu sebabnya ketika dia datang kepada Yesus, saudara-saudara, prospek ini, saudara-saudara, dia datang kepada Yesus dan dia bilang, guru yang baik, engkau telah melakukan banyak tanda, dan Allah bekerja. Tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menyertainya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak menjawab iya, tidak juga menjawab tidak. Luar biasa. Yesus jauh lebih cerdas dari Nikodemus. Dalam kalimat itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus
menjawab si Nikodemus. Substansinya, keajaiban terjadi kalau orang itu lahir baru. Tanda-tanda ajaib dapat menjadi pengalaman spiritual bagi orang kalau orang itu percaya Yesus. Siapapun dia, saudara-saudara. Mau dia guru, saudara-saudara, seperti sapaan Nikodemus kepada Yesus. Siapapun dia, kalau dia orang percaya, dia lahir baru. Ini poin yang mau Yesus sampaikan, saudara-saudara. Kalau dia lahir baru, dilahirkan kembali, maka jangan heran kalau orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya Tuhan, tanda-tanda ajaib menjadi pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan ini yang Yesus mau bilang kepada Nikodemus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, memang seorang yang cerdas seperti Nikodemus sulit untuk memahami, sulit untuk menalar taubat Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, bagaimana mungkin? Aku sudah tua ya, bisa kembali lagi ke rahim ibu, bagaimana? Saudara-saudara. Tapi poin yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, saudara, jika seorang tidak dilahirkan dari roh, saudara, perhatikan ini baik-baik. Kelahiran roh, saudara, terjadi ketika orang membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang disebut dengan kelahiran baru. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menggunakan gaya bahasa yang berbeda, tetapi intinya sama. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kata baru yang dipakai di situ adalah ciptaan yang baru. Di situ adalah orang bukan harus kembali ke rahim ibunya lalu kemudian dia mengikuti proses persalinan lagi, bukan, saudara. Tapi kehidupan yang tadinya di dalam duniawi, dalam kedagingan, tapi dia berubah hidup secara rohani. Dia percaya Yesus dan sejak itu, saudara, dia menjadi lahir baru. Dia menjadi lahir baru. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kerangka berpikir yang bisa kita perhatikan, saudara-saudara. Kerangka berpikir ini saya buat memang paling tidak sedikit memudahkan kita. Dalam kerangka berpikir ada Injil, ya. Ada Injil, ada Yesus Kristus. Paulus menggunakan dalam kitab Roma, Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang Batakaro maupun orang Kalimantan. Nah, orang Sumba juga termasuk, orang Korea juga termasuk, orang Chinese juga termasuk, apalagi orang Jawa. Kita ada di tanah Jawa. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, saudara-saudara, Yahudi dan Yunani, intinya Pak, bukan hanya daerah tertentu kekuatan Injil itu terjadi, saudara, tapi Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Itu sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kosmos, saudara. Tidak hanya bicara Yahudi, tidak hanya bicara Yunani, saudara. Kalau disebutkan satu-satu setiap negara, saudara. Wah, ini panjang sekali. Waktu saya mendapat kesempatan ke Korea Selatan, negara yang berkumpul di sana 237 negara. 237 negara yang kumpul dalam konferensi. Saya aja kaget juga. Kalau ini kecamatan atau ini provinsi barangkali, ini negara, saudara, masih banyak lagi yang lain. Saya bayangkan, saudara, negara banyak sekali. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan dunia, yang menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Dan keselamatan itu terjadi apabila, kalau perhatikan kerangka berpikir ini, saudara, ada di situ, ada kabel merah, ini semacam arus ini kerangka berpikir, saudara. Bapak Ibu bisa memperhatikan, bisa memiliki kerangka berpikir yang lain juga. Dalam tulisan karya ilmiah, setiap karya ilmiah itu akan bagus kalau ada kerangka berpikir.
Nah, kabel merah ini saya sebut sebagai Injil. Semacam ada arus, ada kekuatan di sana. Tapi ada kabel yang biru, saudara. Kabel biru ini adalah orang yang belum percaya Tuhan, belum ada arus, nah, belum ada tenaga, saudara. Belum bertobat. Itu kata yang saya pakai di situ. Orang ini belum percaya. Siapa yang dapat dipakai oleh Tuhan, saudara, supaya orang yang belum percaya ini mendapat arus, mendapat kekuatan yang dari Allah, lalu kemudian dalam perjalanan hidupnya, dalam keluarga dan pekerjaannya, dia juga mengalami tanda-tanda ajaib, pengalaman-pengalaman rohani, dia juga bisa mengalami. Hidupnya tidak hampa, saudara. Hidupnya tidak penuh dengan putus asa, hidup tidak penuh dengan kegagalan, penyesalan dan sebagainya. Dia juga perlu dapat suntikan yang baik, saudara. Dari mana, saudara? Kekuatan Injil. Kekuatan Injil. Siapa yang melakukan? Jemaat. Ada orang di situ. Perhatikan kerangka berpikirnya. Ada orang yang mau dipakai Tuhan menyambungkan arus ke tempat yang lain. Saya dan saudara, minggu yang lalu Pak Jul telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat baik sekali. Kita sebagai orang percaya harus memberitakan Injil. Kita sebagai orang yang sudah bertobat harus melakukan perintah Tuhan. Dan kalau Nabi, salah satu fungsi Nabi adalah penyambung lidah Allah. Kita sebagai orang percaya, kita mewartakan kebenaran Injil, kekuatan Allah. Kalau kita tahu Yesus Tuhan Juru Selamat, dan untuk mencapai hidup yang kekal hanya di dalam Yesus. Kalau ke Roma banyak jalan, tapi ke surga hanya satu jalannya. Amin, Bapak Ibu. Hanya melalui Yesus Kristus. Ini bukan sombong, tapi firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika murid-muridnya bertanya, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Akulah jalan, kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya, saudara-saudara, penginjilan dilakukan oleh orang percaya. Penginjilan dilakukan oleh saya dan saudara-saudara. Tugas kita hanya alat, saudara-saudara. Kita hanya alat yang memfasilitasi orang yang belum mendengar ini menjadi mendengar Injil. Kita menyambungkan, saudara. Kita menyambungkan, bukan kita arus, bukan kita punya kekuatan, saudara, bukan, saudara, tapi kita hanya alatnya, kita hanya sarana. Itu sebabnya poin yang pertama, saudara, yang dalam waktu singkat ini, pertama, Yesus adalah Injil itu sendiri. Yesus kekuatan Allah. Ada penjelasan sana. Nikodemus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan saudara, dia belum bertobat. Ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, dia belum memperoleh hidup kekal. Tapi dalam perjumpaannya dengan Yesus, dalam dialog yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, penginjilan di jalan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, kehidupan Nikodemus berbeda. Kehidupan Nikodemus berbeda. Nikodemus diubah oleh Tuhan. Nikodemus diubah oleh Tuhan. Kebenaran yang disampaikan Yesus, Injil yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus, supaya dia harus lahir baru, dia harus lahir dari Roh, saudara. Percaya kepada Yesus. Tidak hanya melihat Yesus sebagai guru yang baik, tapi dia adalah Tuhan. Itu sebabnya Injil Yohanes ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, salah satu rasul yang menulis dengan William Barclay menggunakan kata untuk Injil Yohanes. Dia menganalogikan Injil Yohanes seperti seekor burung yang terbang tinggi, rajawan, burung rajawan. Tema dari Injil Yohanes, Yesus anak Allah, Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena orang-orang yang dilayani oleh Yohanes atau yang menjadi audiens Injil Yohanes ditujukan kepada
orang-orang yang secara filsafat sangat tinggi, yang secara pengetahuan sangat besar, saudara-saudara. Bukan orang-orang biasa yang dihadapi. Itu sebabnya, saudara-saudara, ketika orang-orang mulai mengagungkan logos yang paling tinggi, logos yang paling di atas, saudara-saudara, yang paling hebat, dan mereka menyembah kepada logos itu. Gaya Yohanes, saudara-saudara, menggunakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, en arche en hologos, kai hologos prostuntivum en hologos. Saudara, Yohanes mau bilang kepada mereka, logos yang kalian sanjung-sanjung itu menurut dokter menghapus segala, saudara, dia adalah Yesus. Yesus itu sendiri adalah logos. Kelepak-kelepak orang-orang yang pintar-pintar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus juga menjadi percaya kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Tidak ada ayat yang mengatakan Nikodemus bertobat langsung menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi ketika kita membaca sampai dengan pasal 7, Bapak Ibu dan Saudara, dari pasal 7, ketika orang-orang Farisi menyalahkan Tuhan dan berusaha mencari cara untuk menghukum Tuhan Yesus, Nikodemus tampil membela Tuhan. Apa kata-kata yang dipakai Nikodemus? Adakah hukum Taurat menghukum orang yang tidak bersalah? Berarti saudara-saudara, Nikodemus tahu kalau Yesus itu tidak bersalah. Nikodemus, Yesus ini orang benar bagi Nikodemus. Dan akhirnya orang-orang Farisi, adakah engkau sudah disesatkan juga? Tapi intinya Yesus tidak jadi ditangkap. Yesus dibela oleh Nikodemus. Para pakar teolog, khususnya teolog Injil, termasuk saya, berkeyakinan Nikodemus prospek yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dia mengalami pertobatan, walaupun dia punya pengetahuan masa lalu. Kalau belum lahir baru, tidak bisa masuk surga, saudara-saudara. Walaupun punya kekayaan, punya jabatan yang tinggi, tidak lahir baru, tidak percaya Yesus, tidak masuk surga. Karena itu, saudara-saudara, Injil harus disampaikan kepada semua orang, supaya orang lahir baru. Sama seperti Nikodemus. Tidak jaminan orang kaya bisa masuk surga, tidak juga jaminan orang miskin masuk surga. Kalau tidak lahir baru, masuk neraka. Ini tugas kita. Tugas kita, proklamasikan Injil. Proklamasikan Injil. Sampaikan Injil tentang pahala berita baik. Yesus Kristus, Evangelium itu artinya pahala tentang berita baik. Kalau ini berita baik tidak kita sampaikan, kita keliru dong. Kalau ini berita baik, mari kita sampaikan. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung. Itu dimengerti bahwa Injil harus diberitakan mulai dari keluarga kita, mulai dari tetangga kita, mulai dari orang-orang di lingkungan kita yang tidak satu suku dengan kita, bahkan sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung dunia. Kalau hari ini Ibu Nani memang lahir di Indonesia ya. Kalau Ibu Albert ya, dari Korea bisa ke Indonesia, memberitakan Injil melintas negara. Suatu saat nanti mungkin Miss Lita juga ke luar negeri juga harus memberitakan Injil. Artinya Injil diberitakan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, Injil harus diberitakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, saudara-saudara, saya menyebut yang terakhir, poin yang ketiga, keputusan menentukan hasil. Keputusan menentukan hasil. Perhatikan keputusan, saudara-saudara, di slide di depan, saudara-saudara. Kalau percaya, pasti memperoleh hidup kekal. Yohanes 3:16 sudah hafal kan?
Karena begitu besar kasih Allah akan, sehingga supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh. Keputusan kita menentukan hasil. Kalau saudara dan saya memutuskan percaya yes untuk Yesus Tuhan Juru Selamat, menerima Dia sebagai Tuhan secara pribadi, saudara, maka hidup kekal so pasti bagi kita. Amin. Hidup kekal sudah pasti bagi kita, saudara. Di dalam Roma, waktu kita sudah cukup ya. Dalam Roma pasal 5, mudah-mudahan nanti saya sampaikan. Roma pasal keselamatan yang Tuhan berikan kepada itu satu paket dengan pemeliharaannya. Jadi percaya Yesus bukannya surga yang nanti kalau kita udah meninggal, saudara. Tapi di dunia ini Tuhan juga Immanuel bagi kita. Kalau tidak percaya, apa saudara? Keputusan saudara kalau tidak percaya Yesus, neraka kan? Binasa, kata yang dipakai oleh Yohanes adalah binasa. Neraka, saudara. Dalam bahasa Sumba saya, saudara, kehidupan di neraka itu mati tidak mati, toleka tidak toleka. Ini bahasanya ini betul sampai ke sum-sum ini kalau di bahasa daerah ini. Kalau bahasa daerah itu mau ngeri, saudara. Makanya kalau saya di Sumba khotbah juga saya pakai bahasa daerah jauh lebih mengena. Artinya apa? Mau bilang mati gak mati, saudara. Mau dibilang hidup juga gak hidup, saudara. Sengsara seumur hidup, maka disebut kematian kekal. Kematian kekal. Tapi kalau percaya Yesus, hidup kekal. Jangan sia-siakan hidup ini, saudara-saudara. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup kita ini paling tidak hanya 100 tahun. Kalau Bang Fran minta usia 100 tahun, 100 tahun Bang. Saya nggak mau 100 tahun. Enggak sama Tuhan, Tuhan. Dulu saya bilang 70, tapi setelah saya pikir-pikir lagi orang 70 makin segar juga, masih segar kan? Tuhan, kalau saya tambah dikit lah. Paling tidak 75 lah. Artinya apa, saudara? Wah, saya lagunya Vina Pandewinata itu hidup berapa tahun kata? 1000 tahun aja. Ini 70 tahun aja udah gak sanggup minta 1000 tahun, ya ampun. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, saudara, di surga ada keabadian. Amin. Di surga ada hidup kekal, saudara. Hari ini jangan sia-siakan hidup. Hari ini percaya Yesus. Hari ini percaya Yesus. Buka hati, percaya Yesus, beri diri untuk Tuhan. Karena percayamu kepada Tuhan bukan hanya surga, tapi Immanuel, Dia menyertai pekerjaan, Dia menyertai keluarga, Dia memimpin rumah tangga. Dia melindungi kita dari mara bahaya, saudara. Ada banyak proteksi yang dilakukan Tuhan, bahkan di luar batas nalar kita. Tuhan jauh lebih apik dalam menjaga kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita disuruh pakai masker. Seringkali kita lalai. Saya waktu kemarin dalam pelepasan jenazah Pak Michael Musasa. Wah, orang banyak sekali, ribuan orang. Orang berdesak-desakan, termasuk saya juga. Wah, berdesak. Saya katakan, kalau Tuhan tidak melindungi kita, habis. Karena COVID pasti. Artinya kita itu seringkali lalai menjaga hidup kita. Kita seringkali abai terhadap hidup kita. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan menjaga kita seperti pada biji mata. Tuhan tahu kalau sehelai rambut kita jatuh. Tuhan tahu. Rambut saya udah banyak yang rontok. Saya nggak bisa hidup. Saya nggak bisa hidup. Rambut saya banyak rontok. Tapi firman Tuhan tahu. Mengatakan, sehelai rambut jatuh Tuhan tahu. Aduh, Tuhan tahu. Artinya apa? Tuhan jauh lebih peduli dan lebih apik menjaga hidup saya dibandingkan saya sendiri. Karena itu saudara, jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini seperti uang. Layani Tuhan. Percayamu kepada Tuhan ditindaklanjuti dengan hidup yang memuliakan Dia, hidup yang melayani Tuhan, hidup yang melayani Tuhan. Kiranya
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Semangat melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita merespon satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan.